Permisi, bunga mawar Anda sudah datang. Halo? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Tolong. Lepaskan aku. Maaf. Ah. Bajingan, jangan biarkan aku menangkapmu. Kalau aku menangkapmu, aku akan menghancurkanmu. Ini bukan milikku. Apakah orang itu meninggalkannya di sini? Apa ini? Apakah ini seharusnya menjadi kompensasi saya? Patek Philippe? Jam tangan mewah bernilai 1 juta. Savannah Parker. Savannah, dari mana kamu mendapatkan jam tangan itu? Kenapa kamu membuangnya? Aku mengambilnya. Aku tidak suka, buang saja mungkin. Jadi dia tidak tahu itu jam tangan mewah. Karena kamu tidak suka, berikan saja kepada aku. Maksudku, mungkin tidak bernilai banyak, tetapi memang tampak bagus. Lepaskan saja. Pak, jangan khawatir. Aku sudah menemukan alamat wanita itu. Aku akan membawanya kembali segera. Pastikan kamu tidak mencari orang yang salah. Orang yang memakai jam tangan saya adalah orang yang saya cari. Ya, Pak. Aku harus sembunyikan jam tangan ini sekarang juga. Kalau Savannah mau minta kembali, bilang saja aku kehilangan. Halo, Nona Parker. Saya di sini atas perintah Tuan Charter untuk mengantar Anda pulang. Selamat datang di rumah, Nyonya. Anda yakin tidak salah orang? Tidak salah, Nyonya. Tuan Charter secara khusus menyuruh saya bahwa orang yang memakai jam tangannya adalah sang Nyonya. Aku tidak percaya Savannah benar-benar mendapatkan sesuatu yang luar biasa ini. Sudah jelas pelayan ini tidak mengenalinya. Kenapa aku tidak berpura-pura menjadi dia dan menikmati kehidupan sebagai nyonya kaya? Ayo pergi. Silakan duluan. Hey Sabrina. Aneh juga. Sejak kapan Sabrina bisa naik mobil mewah? Tuan, Nyonya sudah dijemput dengan selamat. Wah, ini sangat mewah. Savannah, si jalang itu, benar-benar beruntung. Nona Parker. Tuan Charter bilang beliau akan pergi ke luar negeri. Beliau akan menemui Anda sepulangnya nanti. Dia akan ke luar negeri? Ya, Nyonya. Kebetulan yang bagus sekali. Selama Tuan Charter tidak ada, identitasku tidak akan terbongkar. Artinya aku bisa menikmati semua kemewahan ini. Savannah Parker, kau bisa membusuk saja di apartemen tua itu seumur hidupmu. Ayo. Bayi-bayinya hampir lahir. Selamat, ternyata kembar 3. Bye-bye.
Aku pasti paling sial, punya anak perempuan, tidak tahu malu sepertimu. Kau bahkan tidak tahu siapa ayah dari anak-anakmu. Jangan khawatir, sayangku. Ibu akan memastikan membesarkan kalian dengan baik. Aku tidak bisa dibandingkan dengan kalian. Aku harus tinggal di rumah sepanjang hari, merawat 3 anak putri saya. Tidak hanya tidak dibayar, aku juga akhirnya menghabiskan uangku sendiri. Putri saya, dia bukan orang yang bisa aku percaya. Hai Mama. Mama sudah bekerja keras. Mama tidak capek. Asalkan aku melihat anak-anak manisku, aku sangat senang. Kamu bahkan tidak masak untukku saat pulang. Hari demi hari, kamu ingin membuatku lelah. Ibu, terima kasih membantu aku dengan anak-anak. Ibu bekerja sangat keras. Aku tidak bekerja keras, aku hanya tidak beruntung. Itu saja. Lihat Sabrina, dia menemukan pacar yang kaya. Dia makan enak dan hidup mewah. Bahkan membangun villa besar untuk keluarganya. Kamu berdua memiliki nama keluarga Parker. Kenapa kamu tidak bisa menyamainya? Ketika kami dewasa, kami akan membeli rumah besar untuk Mama juga. Kami akan menghasilkan banyak uang untuk Mama, supaya Mama bisa menjadi wanita kaya. Ya, ketika kami dewasa, kami akan menghasilkan banyak sekali uang untuk Mama dan Nenek. Kamu sangat manis. Terima kasih, sayangku. Setelah meninggalkan Rivermore selama 6 tahun, Alexander, Presiden Carter Group, akan kembali. Perubahan apa yang mendalam akan dibawa oleh kepulangannya? Tetaplah menyaksikan. Mr. Carter Detong, kamu berada di mana selama ini? Bisa kami interview kamu? Kenapa aku merasa orang ini mirip sedikit dengan aku? Aku juga merasa dia mirip dengan aku. Mama, lihat. Dia agak mirip dengan kami. Kamu baru aja lihat seseorang dari belakang. Dan kalian semua pikir kalian mirip sama dia. Tentu saja. Jangan ngomong gitu. Kalau kamu kayak dia, pasti enak banget. Gak perlu susah-susah cari nafkah, iya kan? Mereka emang mirip sekalipun, nggak mungkin itu cowok yang bikin gue ngelahirin 3 anak. Nggak nyangka udah 6 tahun. Hal kayak gini masih aja kejadian. Prestasi Savannah yang luar biasa, benar-benar bikin kesan yang mendalam. Gak guna. Kamu buta? Maaf, Nyonya, maaf. Pergi dari sini. Semuanya, pergi. Maaf, Nyonya. Nyonya, Tuan Charter pulang ke Indonesia hari ini. APA? Oke, aku ngerti. Kamu boleh pergi sekarang. Ya, Bu. Ini buruk, benar-benar buruk. Kalau Alexander Charter kembali, dan tahu siapa aku sebenarnya, aku benar-benar hancur. Tidak mungkin. Aku harus berkemas dan pergi dari sini cepat-cepat.
Karena sebelumnya aku berhasil mengelabui mereka. Pasti kali ini aku juga bisa melakukannya lagi. Aku nggak mungkin cuma menyerahkan semua kekayaan dan kemewahan ini ke Savannah, si jalang kecil itu. Savannah, kamu pergi kemana sih? Kalau hari ini telat lagi, jangan masuk kerja lagi. Bu Miles, aku sedang dalam perjalanan sekarang. Mama pergi kemana? Aku baru dengar seseorang di telepon. Membentak Mama. Ayo kita lindungi Mama sekarang. Jadi, gimana pesta sambutan yang aku siapkan buat kamu? Puas atau gimana? Enggak juga. Bapak yang satu ini kayaknya agak asing. Jadi, mau dengar lagu apa? Aku bisa nyanyikan buat kamu. Jangan, jangan. Kampangan. Siapa yang izinkan dia masuk ke sini? Apa kamu nggak tahu? Ini Alexander Carter, CEO Carter Group. Itu Alexander Carter, orang terkaya di Rivermore. Apa dia benar-benar Carter legendaris, yang katanya nggak tertarik sama wanita? Cari Savannah, sekarang juga. Oke. Tuan Carter, maaf soal itu. Saya tidak tahu Anda ada di sini. Kenapa masih berdiri saja di sini? Keluar, sekarang. Hei, jangan buru-buru pergi. Tinggal dan main sedikit lagi. Anggap saja ini bantuan untuk temanmu. Berdiri. Terima kasih, Tuan Carter. Terima kasih, Tuan Lee. Kami baru saja menyambut penyanyi tetap baru di sini. Saya janji kalian berdua akan suka suaranya. Alex, penyanyi tetap. Bagaimana kalau begini? Mari kita dengar dia menyanyikan sebuah lagu. Ini pertama kalinya, dan terakhir kalinya, aku datang ke tempat seperti ini bersamamu. Kamu dengar itu? Kalau nyanyiannya tidak bagus, aku akan buat kamu tutup bar ini. Baiklah. Savannah sudah datang. Kenapa baru sampai sekarang? Hari ini kamu harus menyanyi dengan baik. Kalau kamu buat tamu tidak senang, jangan harap dapat 1 sen pun. Cepat, cepat. Hei, kamu di sana. Aku ingin dengar Flying Free. Savannah Parker, kamu masih mau gajimu atau tidak? Nyanyikan untuk ketiga anakku. Lakukan saja. Wah, Yo yo. Siapa yang menyanyikan lagu itu? Menghangitkan hatiku. Awan putih melayang, langit biru tak berubah, air mata menjembra. Di kehampaan yang luas itu, hidup sendirian, memandang surga yang jauh. Hei kamu, kemari, kemari. Berdiri lebih dekat sedikit. Siapa namamu? Aku Dipangle. Anak domba lembut. Suara itu, Orang ini terlihat sangat familiar. Hei, bahkan kamu tidak bisa lepas pandang dari seorang gadis kadang-kadang. Jadi ini tipe kamu, ya? Hei, yang itu, apa Lam? ayo ke sini dan minum bersama Tuan Carter. Saya?
Maaf, Pak. Saya sedang tampil, bukan menjual tubuh saya. Saya harus pulang sekarang. Saya pergi sekarang. Hei, di mana kamu tinggal? Aku akan mengantarmu. Tidak perlu, terima kasih. Saya tinggal di padang rumput. Berhenti di situ. Hei, jangan-jangan kamu benar-benar suka padanya. Putar balik kepalamu. Ayo, pergi ke sana. Ini dia. 10.000 kalau kamu hapus riasanmu. Gak mungkin, bro. Kamu serius? Kenapa cuma berdiri di sana? Tuan Carter sudah bilang begitu. Cepat, hapus itu. 10.000. Cukup untukku dan anak-anakku setahun. Baiklah, ayo kita lakukan. Kamu sendiri yang bilang. Kata sandinya? Itu kamu. Savannah Parker, kamu harus minta maaf sekarang. Savannah Parker? Jadi, apakah dia tunangan yang belum kamu lihat selama 6 tahun? Dia tidak terlalu terlihat seperti itu. Bukankah pelayanmu bilang, dia menghabiskan uang seperti orang gila, dan selalu berteriak serta memukul staf? Kedengarannya seperti mimpi buruk yang nyata. Apakah itu sebabnya kamu belum pulang untuk menemuinya selama 6 tahun? Bagaimana mungkin itu dia? Kamu tahu aku tidak tertarik padamu. Jadi kamu sengaja berdandan seperti ini, hanya untuk mencoba menggoda aku? Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Sudah kukatakan, aku hanya tampil, aku tidak menjual diri. Kalau kamu terus begini, lain kali aku tidak akan begitu sopan. Dulu aku sedikit tertarik padamu. Tapi cara kamu bertindak kemudian, jujur membuatku jengah. Jadi izinkan aku memberimu nasihat. Jangan main permainan bodoh ini. Itu hanya akan membuatku semakin tidak menyukaimu. Kurasa aku hanya sial hari ini. Simpan uangnya untuk tagihan medismu. Kenapa aku merasa dia bahkan tidak mengenalmu? Apa kamu yakin kamu menemukan orang yang tepat? Tidak mungkin aku salah. Apa yang kalian bertiga anak-anak lakukan di sini? Ibu kami bekerja di dalam. Kami di sini untuk mencari ibu kami. Pergi, anak-anak tidak diizinkan di sini. Tuan-tuan, semoga malam Anda menyenangkan. Ayah? Ambil uang 150 ini dan pergilah dari sini. Kamu membuat Tuan Carter marah. Jangan kembali lagi. Berhenti. Wyatt, Logan. Kalian baik-baik saja? Kalian sedang apa di sini?
Samuel di mana? Tidak tahu. Kami sudah sampai. Sialan. Hei, kenapa ada anak di mobilmu? Bagaimana aku tahu? Nak, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Orang tuamu di mana? Dia maksud apa menunjukmu? Tunggu, kalian berdua saling kenal? Jujur saja, kalian sebenarnya agak mirip. Haha. Kalau nggak bisa ngomong, mending diam aja. Keluar dari mobil. Hei, dia cuma anak kecil. Gimana bisa kamu biarin dia tidur di jalanan? Dia punya jam tangan dengan pelacak GPS di pergelangannya. Keluarnya nanti bakal nyariin dia. Buat sementara, dia bisa tinggal sama aku dulu. Aku udah tahu, kamu bukan tipe orang yang dingin dan gak punya hati. Ini tempatnya. Cari siapa, Nona? Saya mau ketemu. Savannah, kamu mau apa ke sini? Sabrina, kamu ngapain di sini? Bukan urusan kamu. Ya, Nyonya. Nyonya? Sabrina, tunggu. Ini rumah kamu? Wah, tempat ini luar biasa. Gimana caranya kamu bisa sesukses ini? Tentu saja. Kamu pikir semua orang kayak kamu tinggal di apartemen sewaan yang jelek? Baju yang bagus aja nggak mampu beli? Lanjutkan. Kamu pura-pura nggak tahu apa-apa datang ke sini. Mau minta bantuan apa lagi dari aku? Aku ke sini mau. Berhenti. Ambil uang ini dan pergi dari sini sekarang juga. Urusan sama orang miskin kayak kamu bikin capek. Aku ke sini bukan mau minjam uang dari kamu. APA? Nyonya, Tuan Carter sudah kembali. Malam itu, apakah Pak Carter pernah bertemu dengan Savannah yang asli? Kalau dia melihat, kedaku akan terbongkar kan? Aku sama sekali tidak boleh membiarkan Savannah merebut semua yang menjadi milikku. Sabrina, kamu kenapa sih? Diam. Kamu bilang saja pada Pak Carter. Katakan bahwa aku sedang mandi. Jangan bergerak. Diam, atau aku panggil satpam. Dan buang kamu keluar. Kamu dengar? Ya, Nyonya Parker. Nyonya yang menyiapkan semua ini. Dia bilang ingin mengunggahnya online, supaya semua orang iri padanya. Di mana dia? Pak, saat Nyonya mendengar kedatangan Tuan, dia bilang perlu mandi. Sekarang dia ada di lantai atas. Dia masih mengaku tidak mencoba menggoda aku. Tolong, berhenti menggangguku. Jaga anak ini, keluarganya mungkin akan datang, mencarinya sebentar lagi. Baik, Pak. Apakah dia tahu kemana aku pergi hari ini? Tuan Smith bilang ingin mengadakan pesta untuk Tuan. Aku telepon supir untuk mengatur jadwal. Dan Nyonya sepertinya menguping. Sudah diduga. Samuel? Diam. Suara apa itu?
Beri dia sesuatu untuk makan. Ya, Pak. Pak, biar saya antar Anda keluar. Samuel. Kamu baik-baik? Kamu kemana? Kamu tahu ibu sangat khawatir tentang kamu. Ibu, aku melihat ayah. Kamu melihat ayah? Ya, APA, jadi dia anak Savannah. Artinya, dia anak Pak Carter. Untung dia tidak tahu. Aku harus cepat dan mengusir mereka. Dari sini. Berhenti berakting di depan saya, seperti kamu ibu dan anak yang sempurna. Savannah, sebut harga kamu. Asalkan kamu ambil uang dan pergi. Jangan kembali mengganggu saya lagi. Sabrina, aku hanya di sini untuk mengambil anak saya kembali. Aku tidak tertarik dengan uang kamu. Ayo pergi. Savannah, kamu sebaiknya tidak pernah tertarik. Jika kamu pernah berani mengancam posisi saya di sini, bahkan sedikit, saya bersumpah tidak akan membiarkan kamu lolos. Nyonya, Pak Carter sudah pergi. Tetapi kamu benar-benar tampak cantik hari ini. Jika dia melihat kamu, dia pasti tidak akan bisa menahan diri. Dia benar. Aku sangat cantik. Tak ada pria yang tidak jatuh cinta padaku. Asalkan Savannah tidak membuat masalah. Bahkan jika Pak Carter tahu siapa aku, dia pasti akan jatuh cinta padaku. Savannah, kita lihat saja tentang itu. selamat malam, Mama. Selamat malam, sayang. Ayah yang Samuel lihat. Tidak mungkin dia, kan? Benar-benar tidak mungkin. Pria yang memaksakan diri pada gadis seperti itu pasti adalah pria yang sangat menjijikkan. Setidaknya, ketiga anak mewarisi wajah cantikku. Mama, Cepat minum susumu. Lihat lingkaran hitam di bawah matamu. Kekira kau dipukuli sisirang. terima kasih, Mama. Jangan berterima kasih padaku. Aku hanya khawatir kau akan sakit, dan kemudian kau akan membuatku kerja paruh waktu untuk membayar pengobatanmu. Terima kasih, Mama. Aku pasti akan membalasmu suatu hari nanti. Bagaimana kau akan membalasku? Kau bahkan tidak punya pekerjaan lagi. Kalau menurutku, kau harus menikahi Future Tian Hawkins, meskipun dia agak berat, 280 pound. Sudah bercerai 3 kali, tapi jika kau menikahinya, setidaknya ketiga anak akan hidup stabil. Hei, kenapa kau lari? Aku masih bicara denganmu. Kita tidak bisa biarkan Mama menikahi pria besar itu. Aku punya rencana. Baiklah. Logan, apa itu? Selama Mama punya pekerjaan, Nenek tidak akan menyuruhnya menikah. Ya! 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 Aku diterima bekerja di Charter Group. Aku diterima bekerja di Charter Group. Aku benar-benar berhasil. Savannah, kesini. Ya, siap. Tolong cetak dokumen ini. Baik. Hai, Savannah. Kopinya sudah datang, ambilkan. Oak. Kudengar Savannah langsung dapat pekerjaan dari atas. Kamu dekat dengan manajer HR. Kamu tahu latar belakangnya? Katanya di resume dia, ada surat rekomendasi dari Tuan Charter. Manajer HR memeriksanya, tulisan tangannya persis sama dengan Tuan Charter. Jadi dia diterima. Dia punya koneksi dengan Tuan Charter? Kita sebaiknya mulai.
berusaha mengambil hati mereka. Kamu, Pak Supervisor Wood, Sedang ngobrol apa? Aku ikutan dong. kami sedang membicarakan karyawan baru itu. Dia sangat cantik. Sungguh, dia cantik sekali. Bentuk tubuhnya luar biasa. Sayangnya, dia kurang cakap dalam pekerjaannya. Mungkin aku harus ke atas dan mengajarinya. Mungkin cuma belum terbiasa dengan pekerjaannya, kan? Halo, Pak Supervisor Wood. Tak perlu gugup melihatku. Aku cukup santai, kan? Kalau ada yang tidak kamu tahu, aku bisa mengajarimu. Lepaskan aku. Tangannya lembut sekali. Apakah bagian lainmu juga sama lembutnya? Tidur denganku sekali saja, dan aku akan menjadikanmu ketua tim. Setuju? Lepaskan dasar mesem. Bajingin. Berani-beraninya, kau pukul aku, sepertinya kau ingin mati, ya? Tentu saja aku pukul kau. Orang sepertimu yang memanfaatkan posisi untuk melecehkan karyawan perempuan. Walaupun dipukul 1000 kali, pantas menerimanya. Bagus. Kau tunggu saja. Tuan Carter, Saya akan pecat karyawan perempuan ini segera. Tuan Carter, saya akan pekaryawan perempuan ini segera. baik, Pak. Tuan Carter, saya sudah cari tahu. Savannah Parker mulai kerja di sini. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu? Nyonya pulang kampung 3 hari yang lalu. Kalau apa yang dia lakukan di sana, saya tidak tahu. Wanita itu memang gak mau menyerah. Dia pakai alasan pulang kampung. Cuma buat dapat kerja di charter group. Semua itu biar bisa deketin aku. Dia benar-benar nekat ya. Menyusahkan aku. Suruh aku bersihin toilet? Aku sudah urus 3 anak. Aku pal. Ya ampun, kamu gila? Kamu ngapain di sini? Ini toilet cowok. Cuma mau merayu aku. Kamu nggak peduli apa-apa. Toilet cowok? Ah. Apa yang kamu lihat? Aku pernah melihat orang-orang yang tak tahu malu sebelumnya, tapi seseorang yang tak tahu malu seperti kamu, ini pertama kali bagi aku. Jangan berlebihan. Kalau aku tahu kamu ada di sana, bahkan jika aku harus mencongkel mata sendiri, aku tetap tidak akan masuk. Aku bahkan belum menyebutkan kamu melecehkan aku. Ucapkan itu sekali lagi kepada aku. Justru karena kamu menyuruh aku mengucapnya, aku tidak akan mengucapnya. Savannah Parker, membersihkan itu pekerjaan yang mudah untuk kamu? Apa yang kamu ingin lakukan? Savannah, tak hanya aku bisa membuat kamu membersihkan toilet. Langkahku berikutnya bisa jadi memecat kamu. Tentu saja, mungkin ada yang bisa dinegosiasikan. Yang kamu perlu lakukan hanya bermalam dengan aku. Dan aku akan melupakan ini begitu saja. Tidak mungkin. Kamu percaya aku akan melapor kamu? Silakan. Perusahaan tidak akan memecat aku, hanya demi kamu. Ini nama hotel dan nomor kamarnya. Jangan membuat aku kecewa. Kamu. Kamu apa? Aku akan menjatuhkan kamu. Savannah Parker, aku memecat kamu besok. Kalau begitu aku akan siap. Tapi sebelum itu,
Aku akan memastikan reputasi kamu hancur. Biarkan aku masuk. MR Charter sedang bekerja sekarang. Individu yang tidak berwenang tidak diperbolehkan masuk. Biarkan aku masuk. Aku harus menemui MR Charter. Mr. Carter, aku ada sesuatu yang perlu aku laporkan kepada kamu. Tidak, aku bukan MR Charter. MR Charter ada di dalam. Dia itu MR Charter? Persilakan dia masuk. Ya. Halo, Bapak Charter. Bapak Carter, aku ingat terakhir kali kamu memanggilku orang gila. Nggak heran kamu jadi CEO perusahaan terbuka. Ingatannya luar biasa. Silakan. Dengen APA? Jadi kamu nggak mau bicara, ya? Lagi mikir mau ngapain? Enggak. Bapak Charter, Anda salah sangka. Aku nggak tertarik sama kamu. Aduh, semoga dia nggak ngira aku ini orang aneh. Karena masuk ke kamar mandi pria. Bahkan kalau aku benar, aku nggak bisa jelasin. Apapun yang aku bilang sekarang, dia pasti nggak bakal percaya. Bapak Charter, aku masih ada kerjaan. Aku pergi dulu. Jangan bergerak. Bapak Carter, ada yang perlu dibicarakan lagi? Jadi ini, cara kamu main hard to get? Harus aku akui, kamu hampir berhasil. Aku mulai tertarik sama kamu. Tunggu, jangan hentikan. Bapak Carter, tolong jangan tertarik sama aku. Dengar maksudku? Lihat kamu, tinggi, ganteng, dan kaya. Aku benar-benar nggak selevel sama kamu. Oh, aku janji. Aku pasti nggak akan sertain urusan kamu ke siapa-siapa. Jangan khawatir. Aku akan jaga reputasi kamu. Reputasiku? Bukannya kamu yang merusaknya dulu? APA. Pura-pura nggak tahu, ya? Kamu nggak ingat malam itu 6 tahun lalu? Saat kamu bawa aku ke ranjang, ingat nggak kamu nyiksaku gimana? Atau mau aku bantu mengingatkanmu? Jadi ternyata dialah yang memaksaku 6 tahun lalu. Tak percaya Alexander Charter ternyata orang yang sama dari 6 tahun lalu. Si brengsek yang memaksa diri pada seorang gadis. Ini buruk. Kalau dia tahu tentang 3 anak itu. Dan berusaha mengambil mereka? Tidak mungkin. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan dia tahu tentang anak-anak. Hey, Bulletin. Cuti kamu sudah disetujui? Busnya mau berangkat. Ulang tahun kakek besok pagi. Kita pasti tidak boleh terlambat. Oke, Bu. Aku langsung ke sana. Pak Carter, informasinya sudah saya dapat. Savannah Parker Engine melaporkan Justin Wood karena mengganggu dia. Ada orang yang mengganggu dia? Ya, Pak. Lepaskan brengsek sakit. Cedra Picat Justin Wood. Pak Carter, dia masih punya proyek 500 juta untuk perusahaan kita. Picat dia sekarang? Ya, Pak. Pak Carter, Savannah Cutiari ini dan pulang untuk merayakan ulang tahun kakeknya. Ulang tahun? Tak pernah dengar dia minta Kepler pelayan, beli beberapa barang dan kirim kembali. Wanita ini pasti berencana untuk kembali dan bertingkah menyedihkan. Berusaha membuatku lunak padanya. Sayangnya rencananya kecil, tidak akan berhasil kali ini. Nikki, beli beberapa hadiah mahal sekarang. Dan kirim ke keluarga Nyonya. Pastikan hanya yang terbaik, yang paling mahal. Nyonya, artinya Savannah adalah istri Pak Carter? Makanya dia memperlakukan dia begitu baik. Ya.
keluarga kakakmu yang miskin sudah datang. Santai saja, nikmati makanannya. Hello Martin Brenda. Halo, Pak Bu. Masuklah. Cepat, katanya kamu habiskan semalaman di Yalan. Pasti kamu sudah sangat lelah. Kami baik-baik saja, kok. Ini barang-barang yang aku khusus beli dari kota untuk kalian. Apa yang kamu punya yang bisa bagus? Lihat ini makanan khas daerah. Bebek panggang, permen susu white rabbit, dan lidah bebek pedas ini. Kukira itu sesuatu yang bagus, ternyata hanya barang-barang pasar yang jelek. Bu, aku tahu barang-barang ini tidak berharga. Tetapi ini tetap menunjukkan sedikit perhatian dari ibu dan aku. Tidakkah kamu merasa sedikit kasar? Begitulah cara bicara kepada orang yang lebih tua. Aku hanya menyatakan fakta. Kamu bawa barang murah ini dan masih ingin pamer. Kalau ada waktu luang, belajar dari Sabrina. Sabrina selalu membawa uang dan emas yang nyata. Kamu. Sabrina memang lebih baik daripada kami. Brenda benar. Ibu. Ayah punya uang. Jangan ganggu ibu dan nenek. Dari mana datangnya si brengsek ini? Mouton pas? Sudah cukup, selalu bikin keributan. Kamu membuat semua tamu ketakutan. Kami akan membiarkanmu untuk saat ini. Samuel, jangan khawatir. Ibu ada di sini. Nona Parker sudah tiba. Sabrina, kamu di sini. Brenda, aku dan ibuku sudah sampai di sini 3 hari yang lalu. Sama sekali tidak sulit. Oh, begitu? Oh, aku lelah, sangat lelah. Dia sudah keluar berbelanja denganku selama 3 hari. Dia membelikanku gelang ini, dan kalung mutiara ini juga. Sangat berat sampai aku hampir tidak bisa berjalan. Hah? Semua ini dibeli oleh Sabrina untukmu. Tentu saja. Kamu benar-benar beruntung. Punya anak perempuan yang begitu perhatian dan penyayang seperti Sabrina. Bibi, hey, ada sesuatu untukmu juga. Aku juga dapat. Aku memilih ini khusus untukmu. Wah, gelang emas. Kami memang tidak sia-sia menyayangimu. Sabrina sangat manis. Tidak seperti beberapa orang yang cuma kasih barang rongsokan untuk sekadar bertahan. Ted, sudah kubilang, barang-barang itu hanya sedikit tanda dari kami. Kalau kamu tidak suka, aku akan membawanya saat kami pergi. Hei, aku hanya mengatakan apa yang sebenarnya. Sabrina membawa gelang emas sebagai hadiah. Dibandingkan dengan miliknya, apa yang kamu berikan benar-benar barang pasar loak. Serius, siapa yang membawa hadiah pasar loak? Ibu, ayo, biarkan aku melihat. Mataku ini sudah melihat banyak barang mewah. Aku butuh perubahan. Sabrina, lihat, itu barang pasar loak. Savannah, hari ini aku akan membuatmu melihat jarak antara kita. Aku ingin kamu sadar, sekali untuk selamanya. Kamu tak akan pernah menyamai aku. Bahkan jika kamu mengungkapkan identitas aslimu kepada MR Charter, tak mungkin kamu bisa menggantikan aku. Wow, bebek panggang, permen rabbit milky, dan sekumpulan snake. Savannah, apakah barang-barang ini bahkan seharga $200? Sabrina, kamu pasti bercanda. Snack ini nilainya $580. Kamu hanya membawa seluruh keluarga 5 orangmu ke sini untuk mengemis makanan dan minuman. Sabrina, APA maksudnya ITU? Hanya ingin memberitahu kalian semua. Jalan ini bernilai 58 wan. Itu benar-benar 1000 kali lipat dari yang kamu bawa. Itu sikap yang seharusnya kau miliki. Kalian datang bawa banyak sampah, lalu berharap tuan rumah menyambut kalian dengan hangat. Lucu banget, jujur. Ini cuma sedikit hadiah dari kami. Yang penting niatnya. Mana bisa ketulusan dinilai pakai uang?
Cinta tanpa dukungan finansial. Kuma seperti tampikan pasar. Keluarga tanpa uang juga sama saja. Savannah, kurangi waktu belajar buku-buku gak guna itu. Lebih baik fokus cari uang. Oh, TAPI. Kalau kau mau berlutut dan memohon padaku, aku mungkin bisa pertimbangkan bantu sedikit. Perempuan jahat! Perempuan jahat! Jangan ganggu ibuku. Yang tiga itu, apa benar? Enak-enak Savannah dan Tuan Carter? Aku pernah lihat kamu di rumah besar ayah sebelumnya. Kamu nggak tahu apa yang kamu omongin. Hati-hati, aku bisa saja menyobek mulutmu. Sabrina, kalau kau berani sentuh Samuel, aku akan lawan kamu sampai akhir. Sabrina, jangan terlalu serius omongan anak-anak. Serius, mereka kan masih kecil. Sabrina, jangan turun ke level mereka. Anak-anak kan memang belum paham apa-apa. YK, Sabrina, tenang saja. Anakku sayang, jangan hiraukan mereka. Membiarkan orang miskin mengganggumu akan merusak keberuntunganmu. Ibu benar. Gimana kalau salah satu anak ini bocorin rahasia tentang Tuan Carter? Itu baru bakal berantakan. Kalau mereka semua tinggal di Rivermore, cepat atau lambat mereka bakal jadi masalah buatku. Savannah, begini saja. Aku akan bayar kalian. Cukup untuk pergi dari Rivermore dan tinggal di luar negeri. Aku dengar, gaji di luar negeri jauh lebih tinggi daripada di sini. Cukup untuk menghidupi mereka bertiga. Sabrina, aku hargai tawarannya. Tapi saat ini, aku kerja di grup charter. Gajinya cukup untuk menghidupi seluruh keluargaku. Jadi uangnya, simpan saja. Mungkin bisa buat beli penyegar mulut. Kamu. Savannah, kamu benar-benar nggak tahu apa yang baik untukmu. Kamu pantas dapat uang lebih sedikit seumur hidupmu. Daripada uang grosses, Sabrina. Gelang emas di pergelangan tanganmu itu palsu. Apa? Kalung ini yang Sabrina berikan kepada saya. Bagaimana mungkin itu palsu? Wyatt, jangan membuat-buat cerita. Beberapa orang, kamu tahu, tidak mampu membelinya sendiri, sehingga mereka mengatakan barang orang lain palsu. Sabrina, Wyatt tidak bermaksud apa-apa dengan itu. Jika kamu kesal, saya akan meminta maaf kepada kamu atas namanya. Saya benar-benar minta maaf. Kalungnya benar-benar palsu. Wyatt, jangan mengatakan hal seperti itu. Savannah, apa maksudnya itu? Saya paham, kamu hanya iri pada Sabrina, dan sekarang kamu menyuruh seorang bajingan untuk memelikan saya dengan s'engagea. Bukan? Siapa yang kamu sebut bajingan? Hampeha. Saya bicara tentang tiga itu. Savannah, kamu bahkan tidak mau mengakui apa yang kamu lakukan. Mengapa kamu tidak meminta tiga itu berhenti mendukung kamu jika kamu benar-benar berani? Brenda, jangan kamu berani mengganggu anak saya atau tiga cucu saya. Siapa kamu untuk bicara di sini? Apakah kamu bahkan punya hak bicara dalam ini? Biarkan saya mengatakan sesuatu. Selama bertahun-tahun ini, jika bukan karena saya dan saudara kamu yang besar, pria tua itu sudah mati sejak lama. Kamu harus bersyukur saya tidak meminta kamu untuk biaya hidup. Bibi, selama bertahun-tahun, ibu saya dan saya telah menjeram 7.000 setiap bulan kepada keluarga. Sehingga bagaimana kamu bisa mengatakan, kami belum membayar biaya hidup? Sebenarnya, itu keluarga Sabrina. Selama bertahun-tahun ini, mereka tidak pernah menyumbang 1 sen pun. Savannah, apa maksudmu? Ketika kakekmu sakit dan di rumah sakit, bukankah kami yang membayar biayanya? Benar-benar uangmu sendiri? Itu kompensasi yang didapat ayahku setelah kecelakaan di lokasi konstruksi. Kamu mengambil uang itu, mencurinya dan menghabiskannya. Kalau aku tidak menelepon polisi, apakah kamu akan pernah membayar sesuatu untuk membantu kakek dirawat? Sudah, kenapa mengungkit dendam lama yang sudah terlupakan? Haruskah kamu membahas ini saat acara ulang tahun untuk membuat kami jadi bahan tertawaan? Betul. Lupakan saja. Jangan menangis, Ibu. Jangan menangis, Ibu. Jangan menangis, Ibu. Savannah, apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Lihat, aku akan membayar biaya kamu ke luar negeri. Anggap saja sebagai pelunasan. Sabrina, mereka semua anak-anak yang tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak akan pernah menghargai apa yang kamu lakukan. Kamu penyihir tua. Pantas saja gelang di tanganmu. Itu palsu. Wyatt sudah membaca banyak buku tentang barang antik. Siapa tahu apakah gelang yang kamu pakai itu asli? Buku apa yang bisa dibaca anak kecil? Brenda, gelang itu harganya
580.000 untuk anak saya. Aku percaya, kalau dari Sabrina, pasti tidak mungkin palsu. Mama, itu emas palsu banget. Emas asli ada kilau di permukaan. Gelang yang dipakai si nenek tua itu kelihatan kemerahan dan tidak ada kilau sama sekali. Wyatt bilang ke Mama, bagaimana cara kamu mengecek? Apakah emas itu asli atau palsu? Mama, gampang banget. Mama, lepasin aku cepet. Silakan. Savannah, maksud kamu apa? Anak saya punya banyak uang. Kamu pikir dia akan beli palsu untuk tampak dermawan? Kalau memang punya uang banyak, kamu tidak akan beli palsu. Kalau kamu begitu yakin, silakan cek saja. Kamu nervous atau apa? Aku nervous? Kenapa? Aku hanya tidak mau merusak gelangnya. Emas asli tidak mudah rusak. Cek saja sudah. Hei, kamu. Ada apa di sini? Aku dengar anak itu mau cek apakah emas itu asli atau tidak. Anak kecil tahu apa tentang asli atau palsu? Kalau mau verifikasi emas, harus panggil ahli. Biarkan mereka cek. Kami tidak ada yang perlu disembunyikan. Aku benar-benar ingin lihat bagaimana anak ini. Rencananya mau cek apakah itu asli. Logan, kasih mainanmu ke aku. Mama, lihat. Kan sudah kubilang itu palsu. Ternyata emang palsu ya. Apa? Jelon et Mascu. Sabrina, maksudnya apa tuh? Kenapa sih ribut-ribut? Aku cuma salah ambil kan? Emang segitunya amat sampai bikin drama? Betul, anak saya kan punya banyak uang. Masa cuma satu gelang doang yang diributin? Ya, kalau emang asli, kenapa nggak kasih aja gelang emas aslimu ke Tante Brenda? Iya benar. Keluarin gelang aslimu dan kasih ke Tante Brenda. Dasar Beijingan. Ini dia. Wyatt, bisa kamu beritahu aku, apakah ini benar-benar nyata? Kalau mau, aku juga bisa bantu kamu memverifikasinya. Tapi kamu harus minta maaf kepada ibu dan nenekku. Sienna, Savannah, aku terlalu berlebihan sebelumnya. Jangan terlalu dipikirkan. Lepakan saja. Bukannya Bibi belum pernah meremehkan kita karena uang sebelumnya. Jadi, kamu benar-benar akan bantu aku memeriksanya kali ini? Itu nyata. Ya Wyatt, kamu berhasil. Wyatt, kamu luar biasa. Savannah, tunggu saja. Pak, ini Savannah dan ketiga anaknya. Hai kakek. Ayo, sapa kakek buyut. Hai kakek buyut. Ini, makan permen. Permennya penyet-penyet semua. Pak, apa Bapak sengaja begini biar orang pikir kami terlalu kejam pada Bapak? Brenda, Pak tidak bermaksud begitu. Jangan pukul aku, jangan. Kek, kenapa sih? Maksud ayahku itu, jangan sampai hal kecil merusak keharmonisan keluarga. Kan, PAK? Ya. Kek, Bapak benar-benar baik-baik saja?
Savannah, maksudmu apa? Kamu pikir kami bisa memaksanya? Kalau menurutku, dia cuma sengaja mengulur waktu, nunggu semua tamu pergi, baru dia keluarin kado murahan dia. Sekarang aku paham, tiba-tiba dia bersikap baik, ternyata cuma buang-buang waktu. Up. Sudah cukup hasil kerja di bar, sekarang bisa beli kado mewah? Savannah sekarang kerja di charter group, gajinya 20.000 sebulan. Putri saya adalah... tunangan temannya Tuan Charter. Untung aku tidak salah bicara. Kalau Tuan Charter ingat wajah Savannah, semuanya akan jadi kacau saat kita pulang. Ternyata Sabrina adalah tunangan temannya Alexander Charter. Aku hancur. Sekarang mustahil aku bisa menyimpan rahasia tentang ketiga anak ini. Uang yang kamu hasilkan bahkan tak cukup untuk beli case ponsel buat putriku. Sudahlah, Bu. Nanti dia jadi merasa tidak aman. Jujur saja, membesarkan 3 anak bikin susah. Cari pasangan. Tuan Hawkins kira anaknya mungkin agak gemuk, tapi dia orang baik. Nikahi saja dia. Kalau dia baik, kenapa kamu tidak nikahkan putrimu dengannya? Dia kelebihan berat badan dan tidak menarik. Lagi pula dia sudah cerai 3 kali. Masa dia cukup baik untuk putriku? Dia tidak cukup baik untuk putrimu, tapi cukup baik untukku? Aduh, kamu mikir apa sih? Kamu pikir bisa dapat pria kaya seperti putriku? Kenapa kamu tidak lihat diri sendiri di cermin? Kamu pikir kamu pantas mendapatkannya? Ayah kami punya uang. Dia tinggal di rumah besar. Samuel mungkin bicara ngawur, tapi dia tidak salah. Alexander Carter memang kaya raya. Mungkinkah Tuan Carter tahu aku sebenarnya bukan Savannah Parker? Tidak mungkin. Kalau kepala pelayan dapat kabar, dia akan beritahu aku. Selamat, Savannah. Ngomong-ngomong, siapa ayah dari anak-anak ini? Bisa kamu ajak dia ke sini, supaya kami bisa bertemu? Dia lagi sibuk banget sama kerjaan. Nggak ada waktu buat dateng. Iya, bener banget. Menantuku itu, bahkan lebih kaya dari pacarnya Sabrina. Beneran terlalu sibuk sampai nggak bisa datang. Jadi, ternyata mereka masih belum tahu kalau Tuan Carter itu ayah dari ketiga anak itu. Ya, kalau dia nggak bisa datang, paling nggak harus ada hadiahnya, kan? Pacarmu kan tajir. Hadiahnya pasti mahal banget, dong? Savannah, kenapa dari tadi nggak bilang? Cepetan keluarin, biar kakek lihat. Jujur aja, kayaknya dia takut. Kalau hadiahnya udah ditunjukkan, punya kita jadi kelihatan. Nggak ada apa-apanya. Gimana kalau gini, aku duluan. Ini ginseng umur 100 tahun. Harganya 1 juta. Yang ini adalah mutiara laut selatan senilai 2 juta dolar. Oh, terus ada juga ini, yang senilai 5 juta. Lagi dalam proses pesanan. Hadiah pacarnya Savannah harusnya lebih mewah lagi dari ini. Kan, Savannah? Sebenarnya aku... Jangan-jangan mau bilang, pacarmu itu cuma karangan? Mamiku nggak bohong. Iya, nggak karangan. Ayo dong, tunjukin aja. Ya, Savannah, cepat keluarin. Biar semua pada lihat sendiri. Udah, hadapi aja. Aku. Sebenarnya aku nggak punya pacar. Tadi kami cuma bercanda sama kamu. Apa? Kamu bilang kamu nggak punya pacar? Savannah, meskipun kamu iri sama aku, nggak boleh bawa-bawa orang lain ke drama kamu. Aku. Itu juga karena kalian semua. Kalian selalu mau jodohin aku. Sama bijangan tua. Savannah, kamu keterlaluan banget. Paman, marah karena aku bohong? Atau marah karena paman nggak dapat apa-apa? Mama, jangan nangis, Mama. Beresiko apa kamu mukulin anak aku? Beresiko apa kamu dorong suami aku? Mama. Nenek. Seluruh keluarga kamu. Tu m'as d'attendre que Sini bu habite un ribu.
Paman, Paman harus tunjukin siapa bosnya di sini. Nanti orang-orang pada mikir, rumah kita nggak ada aturannya. Dan kalian berdua, gampang ditindas. Seseorang. Keluarin mereka dari sini buat aku. Paman mau ngapain? Kamu nggak tahu diri banget? Kamu merusak pestanya. Aku bakal patahin kakimu sekarang juga. Savannah, Tuan Charter nggak bakal mau sama orang cacat kayak kamu. Stop. Nyonya. Nyonya? Ini aktor yang kamu sewa? Kamu yakin dia Nyonya mah? Dan kamu siapa? Berani-beraninya meragukan nyonya kami? Putri saya adalah tunangan. Dari sahabat terbaik Alexander Charter. Saya asisten Bapak Charter. Tunangan sahabat terbaiknya? Aku tidak kenal dia. Dia benar-benar asisten Bapak Charter? Jadi kalau begitu, Bapak Charter sekarang kenal Savannah. Asisten Reeves, kenapa kamu di sini? Bapak Charter mengirimku untuk mengantarkan hadiah ulang tahun. Bapak Charter memberikan hadiah untuk Bapak Lee, karya asli Tang Bohu, akar ginseng berusia 2000 tahun, Ceratus Peyel Vitalita Naga Harimau, dan 10 villa di Rivermore. Nyonya, ini daftar hadiah lengkapnya. Savannah, Kamu pasti benar-benar hebat. semua hadiah ini. Untuk kakekmu. Kalau begitu, aku akan menerimanya atas namanya. Sekalian saja aku manfaatkan kesempatan ini untuk memberi Marika pelajaran. OM Martin, aku ingat kamu baru saja bilang, kamu akan mematahkan kakiku kan? Ayo, lakukan di sini. Aku tadi hanya kehilangan akal sebentar. Bahkan saat kehilangan akal sekalipun, seseorang tidak seharusnya mengucapkan kata-kata durhaka seperti itu. Ini semua karena hasutanmu, yang membuat Savannah Parker salah paham padaku. Martin, lihat baik-baik. Aku Sabrina Parker. Tidak peduli seberapa kaya pacarmu, dia tidak ada apa-apanya dibanding Alexander Charter. Savannah Parker adalah nyonya Alexander Charter. Paman Martin, mau dipukul atau enggak? Aku akan melakukannya sekarang. Sayong, dasar jalan kecil, dia istri Tuan Charter. Kamu tahu apa? Tunggu sebentar. Siapa pun yang menggertak ibuku, akulah yang akan memberi mereka pelajaran. Ibu, lihat aku. Paman, masih ada satu lagi. Tunggu. Buang keduanya, keluar dari sini. Lepaskan aku. Savannah, kamu pasti puas sekarang, kan? Tunggu, kenapa aku ingat? Masih ada satu yang tersisa? Masih ada satu lagi? Savannah, tidak ada orang lain di sini. Tidak ada yang tersisa. Tidak, itu tidak benar. Aku ingat ketika pertama kali datang ke sini, seseorang meremehkan aku dan ibuku. Bahkan mendorong ibuku jatuh. Savannah, kamu mau memukulku? Kamu benar-benar tidak sopan. Aku beritahu kamu. Suamiku tidak akan pernah memukulku. Cobalah bertahan saja. Demi hadiah-hadiah. Tunggu. Ibu,
Lihat betapa hebatnya aku. Aku mengalahkan semua orang jahat itu. Baiklah, kamu benar-benar memukulku karena sesuatu yang dikatakan seorang jalang? Dasar brengsek tak berperasaan, aku tidak tahan lagi. Seseorang, Zeretia Kelua. Savannah, aku seharusnya tidak memukulmu tadi. Aku minta maaf. Kakekmu tidak dalam kondisi kesehatan yang baik. Ja, jangan buat dia kesal. Baiklah, ini untukmu. Tidak. Jangan berikan. Ayah. Kekek. Organ-organ pasien sudah gagal, di banyak bagian karena kelaparan jangka panjang. Dia perlu dirawat di rumah sakit. Dokter, apa Anda yakin diagnosisnya benar? Mengapa ayahku sampai tidak makan? Ini laporan pemeriksaannya. Setelah ditandatangani, serahkan ke meja layanan. Biar saya lihat. Paman, apa yang terjadi? Masa saya tahu? Saya memberinya makan dan minum setiap hari. Saya sudah merawatnya dengan baik. Tapi di sini tertulis, kakek punya banyak memar di sekujur tubuhnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Ayah, ini anakmu yang mengecewakanmu. Aku membiarkanmu menderita. Ibio, ini salah paman. Kamu menyiksa orang tua. Aku akan melaporkanmu. Kamu tidak peduli pada orang tua kita. Lalu apa hubungannya denganku? Mulai sekarang, ayah jadi tanggung jawabmu sepenuhnya. Dia hidup atau mati, bukan urusanku lagi. Monster. Ibio, jangan sedih. Mulai sekarang yang penting, kita merawat kakek dengan baik. Ibu. Kita dalam masalah. Sekarang mereka sudah tahu. Mama. Datang ke sini. Makanya 3 anak itu mirip banget dengan Mr. Carter. Mr. Reeves. Nah, Mr. Carter. Dia benar-benar tidak suka. Kehidupan pribadinya terekspos. Jadi kamu lebih baik, jangan bicara apa-apa tentang 3 anak itu di depan dia. Terima kasih, Nyonya, untuk peringatannya. Saya pasti tidak akan membahas apapun tentang anak-anak. Oh benar, untuk hadiah-hadiah di daftar. Kembalikan saja ke dia. Kalau dia tanya, ucapkan saja terima kasih atas kebaikannya. Tapi saya tidak butuh. Iya. Pak, semua sudah ditangani. Nyonya sekarang di rumah sakit sentral, merawat kakeknya. Apa ini? Nyonya bilang, dia menghargai kebaikan Anda, tapi dia tidak butuh barang-barang ini. Dia minta saya kembalikan hadiahnya. Pamer kebaikan saya dan hanya menjembalakan. Saat sudah tidak dibutuhkan, aku belum pernah menemukan wanita yang begitu tidak masuk akal seperti dia. Jadi, Pak, hadiah-hadiah ini harus diapakan? Bawa pulang. Dan Saracen Capita Butler Coleman D. Carter Manor. Iya. Dia tidak mau kehidupan pribadinya terbongkar. Aku harus pastikan tidak pernah memberitahunya bahwa dia punya 3 anak. Pastikan tagihan rumah sakit dibayar cepat. Oh. 300.000. ITU. Itu akan menghancurkan kita. Bahkan jika kita habiskan semua tabungan, masih kurang 100.000. Apa yang akan kita lakukan? Mama, jangan panik. Kita akan mendapatkan 300.000 itu sepenuhnya. Apa yang bisa kamu lakukan? Sepertinya kita harus mencoba satu ide itu. Bapak Carter, Nyonya sudah kembali. Tapi kaki Nyonya terluka. Dia perlu menggunakan kursi roda. Wanita ini benar-benar tidak pernah membiarkan orang santai. Suruh dokter keluarga yang merawat saya untuk memeriksanya.
Gunakan hanya obat terbaik. Ya, Pak. Suara apa itu di sana? Nyonya sedang menyuruh seseorang memindahkan hadiah yang Anda bawa untuknya. Kemana dia mempersiapkan untuk memindahkannya? Nah, Nyonya berencana menjual semua barang itu dan menyimpan uangnya ke rekening baru dia. Apa yang kamu katakan? Bapak Charter, saya tidak bisa menghentikannya. Kamu bisa pergi sekarang. Ya, Pak. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Saya jalan kaki. Atau saya tiba-tiba teleportasi? Kamu. Jadi, Wanita di villa itu bukan dia? Bapak Carter. Ada sesuatu yang terjadi di rumah, dan saya ingin bertanya apakah mungkin Anda bisa memberi saya sedikit kenaikan gaji. Saya janji, saya akan bekerja lebih keras. Kenaikan gaji? Bukankah kamu baru saja menjual semua hadiah yang saya kirim untuk uang? Hadiah apa? Hadiah yang saya minta Nikki untuk kirim ke rumahmu. Saya tidak menerima apa-apa. Itu hanya cara kamu mencoba merayu saya. Karena kamu tidak mengambilnya saat itu, tidak berarti kamu tidak akan mencari kesempatan untuk menjualnya untuk uang nanti. Bapak Carter. Saya hanya ingin membayar beberapa tagihan medis keluarga saya, itu saja. Jika merendahkan saya membuat Anda senang, silakan saja hina saya. Jadi wanita di villa itu benar-benar bukan dia? Sepertinya hari ini bukan hari keberuntunganku. Simpan uang ini dan gunakan untuk biaya pengobatanmu. Hei, aku harus tanya. Kamu yakin dia bahkan mengenalmu? Bermain bodoh, ya? Kamu benar-benar tidak ingat apa yang terjadi 6 tahun lalu. Malam itu, apa yang kamu lakukan padaku di ranjang? Atau mungkin, kamu ingin aku membantu kamu menggugah ingatanmu? Apakah aku benar-benar salah mengenali seseorang? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Jika kamu tidak ingin memberi saya kenaikan gaji, maka biarkan saja. Aku tidak akan menjual tubuhku untuk APA pun. Jika kamu tidak perlu APA lagi, aku akan pergi. Berhenti di sini. Pat Carter. Kamu berdiri terlalu dekat denganku. Sebelum di Lantern Bar, kamu serius tidak pernah melihatku? Tidak pernah. Sangka. Kalau kamu bohong padaku, kamu akan sengsara. Aku sama sekali tidak boleh membiarkannya tahu tentang 3 anak itu. Pat Carter. Aku bersumpah, sebelum ITU, aku benar-benar tidak pernah bertemu denganmu. Baiklah. Kalau begitu, aku ingin kamu bersumpah atas hidupmu. Tidak bisa? Jadi kamu baru saja membohongiku. Aku bersumpah. Kalau aku mengucapkan satu kata palsu, semoga aku tidak pernah mendapat akhir yang baik. Kakak. Pergi dari sini. Baiklah, Pat Carter. Kalau tidak ada hal lain, aku akan pergi sekarang. Pat Carter. Tentang kenaikan gajiku. Pergi. Kamu boleh pergi sekarang. Baik. Tuan Carter. Sudah 6 tahun sejak terakhir kali kau melihatku. Apa kau benar-benar tidak mengenalku sekarang? Mereka berdua benar-benar mirip sekali. Tuan
Tuan Carter. Kalau wanita yang tidur denganku 6 tahun lalu? Benar. Itu aku. Bagaimana kau bisa membuktikan? Kaulah orangnya malam itu? Ini jam tangan yang kau tinggalkan untukku. Aku memakainya sejak saat itu. Itu cuma jam tangan. Apa memakainya berarti itu milikmu? Tuan. Kau pernah melihat wajahku sebelumnya. Banyak orang yang mirip. Bahkan ada yang namanya sama. Tuan. Apa kau jatuh cinta pada wanita yang kau lihat hari ini? Sampai kau punya bukti. Kau tidak berhak meragukanku. Pelayan bilang kau mengambil ponsel Tuan Coleman hari itu. Begitu Tuan Coleman kembali, kebenaran akan terungkap. Tuan Coleman milik Alexander Carter. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya hidup. Halo? Aku perlu kau meningkirkan sisirang untukku. Bo, yang baru itu? Payah. Aku dengar dia kecelakaan mobil tengah malam. Sekarang cacat. Dokter sudah periksa seluruh tubuhnya. Tetap tidak bisa menemukan kontak keluarga manapun. Apa katamu? Pak, tim kita yang dikirim cari kepala pelayan bilang, Tuan Coleman menghilang. Siap. Saya cuma berhasil menemukan sopir yang bersamanya. Sekarang sopirnya di mana? Sopirnya bilang, dia berhenti sebelum kepala pelayan kembali. Dia juga tidak tahu kepala pelayan ada di mana. Dapatkan rekaman CCTV jalanan untukku. Pastikan untuk menemukan keberadaan Coleman. Ya, Pak. Halo, bagaimana hasilnya? Orang yang mau kau bunuh dikirim ke rumah sakit pusat. Sepertinya dia selamat. Gak guna. Kenapa brengsek ini juga ada di sini? Aku harus cepat menyelesaikan ini. Jangan sampai ada yang tahu. Siapa kamu? Lagi ngapain? Lagi ngapain? Sabrina? Kakek terbaring di tempat tidur ini. Dia mau ke sana buat apa? Tolong! Ada yang tolong. Ada yang dibunuh. Savannah melihatku membunuh seseorang. Dia sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup. Hanya jika dia hilang, aku akan aman. Pak, Tuan Coleman ada di rumah sakit ini. Ayo pergi. Savannah Parker, and Yaw Cow. Savannah. Kamu sudah menangkap tersangkanya? Pak, kamera pengaman rumah sakit mati. Tersangkanya kabur. APA. Sudah ada orang yang meneliti jejak ban. Pasti kami akan menemukan sesuatu. Entah itu mengecek rekaman atau plat nomor, apapun caranya, aku ingin tersangka itu dibawa ke aku. Ya, Pak, pasti. Savannah, bagaimana perasaanmu? Alexander Carter. Di mana aku? Kenapa kamu ada di sini? Kamu di rumah sakit. Kamu baru saja ditabrak mobil. Aku ditabrak mobil?
Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Pasien mengalami gegar otak. Ini mengakibatkan hilang ingatan sebagian. APA. Kondisi ini akan berlangsung berapa lama? Sulit untuk mengatakan. Mungkin membaik dalam 1 atau 2 tahun. Atau bisa bertahan seumur hidup. Savannah, siapa sebenarnya yang menyakitimu? Aku tidak ingat. Coba pikirkan lagi. Apa yang kamu lakukan? Kita tidak seharusnya bersentuhan seperti ini. Kamu mengerti? Kalau kamu terus begini, aku akan minta tolong. Tolong, coba ingat lagi. Kamu pasti masih ingat. Katakan sesuatu. Hillier. Pasien ini secara emosional tidak stabil. Jadi dia tidak boleh terlalu gelisah. Pak, tolong tunggu di luar. Bahkan kecelakaan mobil pun tidak bisa membunuhmu. Savannah Parker, coba cara lain untuk mati. Mama masih diinfus. Aduh, Mama hilang. Ketemu. Mama diculik orang jahat. Kita harus menyelamatkan Mama. Tapi cuma kita berdua. Mana mungkin bisa selamatkan dia? Tapi Mama bilang jangan cari Papa. Sekarang cuma Papa yang bisa selamatkan Mama. Aku yang paling tua, dengerin aku. Ayo kita cari Papa sekarang. Ya. Sabrina Parker, kenapa kamu? Jangan buang-buang tenaga, Savannah. Kali ini, Alexander Charter nggak akan datang buat selamatin kamu. Sabrina, kamu ngomong apa sih? Lepasin aku sekarang juga. Penculikan dan pembunuhan itu kejahatan. Lepasin aku sekarang. Salahkan dirimu sendiri, Jalang, karena terlalu jago menggoda pria. Jangan khawatir, aku nggak sebodoh itu. Aku cuma mau Alexander. Lihat dengan matanya sendiri, kalau kamu tidur dengan pria lain. Kamu mau ngapain? Hei, jangan keterlaluan sampai bunuh dia. Dia bukan orang sembarangan. Kamu beruntung. Hahaha. Setelah hari ini, Savannah, hidupmu akan hancur total. Sudah tahu. Ayah ada di dalam. Bagaimana kita bisa masuk? Mama butuh kartu kerja untuk masuk. Tapi kita tidak punya. Sudah aku urus. Aku hack jaringan mereka. Jadi kita bisa masuk pakai pengenalan wajah. Hebat! Hack. Ini, laporan lanjutant Savannah Parker. Semua tampak normal. Ya. Lalu kenapa? Dia berpura-pura amnesia? Mungkin dia sengaja melakukannya untuk menghindari aku. Atau ada satu kemungkinan lagi. Savannah mungkin melihat wajah pembunuhnya. Ini rekaman dari kecelakaan yang diambil orang yang lewat hari itu. Jelas. Menunjukkan wajah pembunuhnya. Lalu, hal yang Anda minta saya cek sebelumnya tentang pusat bedah estetik yang Madam datangi, dokter bilang. Dia tidak pernah melakukan operasi wajah. Dia hanya melakukan perawatan wajah sederhana. Jadi, wanita dari 6 tahun lalu, benar-benar bukan dia. Katakan. Wanita dari 6 tahun lalu. Savannah. Dia. Saya pamirka. Ayah, akhirnya kami menemukanmu. Mereka anak-anak Savannah. Anak-anak Savannah? Aku nggak percaya dalam 6 tahun ini, dia malah punya anak sama orang lain, dan aku selalu merindukannya. Ayah, ibu dalam bahaya. Kita harus bantu dia sekarang juga.
Aku bukan ayahmu. Tapi katamu Savannah dalam bahaya? Dia di mana? Ibu ada di tangan orang jahat. Ayah, ikut kita sekarang dan selamatkan dia. Orang jahat yang mana? Siapa orang jahatnya? Danny Hawkins. Nenek selalu ingin ibu pergi kencan buta sama dia. Ayah, cepat, ayo kita selamatkan ibu. Ken buta. Dia masih berani pergi kencan buta? Savannah, apa kamu benar-benar nggak suka sama aku? Jadi, ketiga anak ini cuma nggak mau ada ayah tiri. Makanya mereka cari aku, bos mereka. Savannah Kuma, karyawan di perusahaan kita. Aku nggak ikut campur urusan pribadinya. Pulang dan bilang sama dia. Kalau apapun yang dilakukannya, nggak ada hubungannya sama aku. Ayah, ibu benar-benar dalam bahaya. Nikki, mulai sekarang, aku tak mau dengar apapun tentang Savannah Parker. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Ya, Pak. Seseorang. Lepaskan kami! Turunkan aku! Turunkan aku! Lepaskan aku! Jangan mendekat. Kalau perempuan gak mau dengar, yang kuperlukan cuma segelas air. Tidak, kumohon. Sudah punya anak masih malu-malu. Aku suka perempuan seperti kamu. Ayo. Apa yang kau lakukan? Jangan dekat-dekat. Dulu kau terus menunda-nunda, gak mau menikah denganku. Malam ini, akan kubuat kau menyerah dengan paksa. Lalu kita lihat apakah kau berubah pikiran. Lepaskan aku. Pergi. Lepaskan aku. Sial, tubuhmu bagus sekali. Biar ku habiskan waktu seru bersamamu. Hahaha. Pak Carter, ada apa? Pak Carter, saya benar-benar tidak tahu, apakah saya melakukan sesuatu yang menyinggung Anda? Jika memang begitu, tolong katakan saja. Dia wanita saya. Hah? Kamu akhirnya datang. Jangan takut. Urus dia untuk saya. Ya, Pak. Pak Carter. Semua itu perintah Sabrina Parker. Dia menyuruh saya memberikan obat kepada Savannah Parker. Tolong, saya mohon, ampuni saja hidup saya. Tak ada satupun dari kamu yang akan lolos. Berani ma main dans gant Madame Camille? Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Savannah, Ada APA? Alexander. Saya merasa sangat tidak enak. Bisa tolong bantu saya? Pakai lagi bajumu. Tolong bantu aku sekali ini saja ya. Apa kamu benar-benar perhatikan dan lihat siapa aku? Alexander Carter. S.I. Tampan. Kamu si brengsek dari 6 tahun lalu, yang memaksaku dulu. Bajatuka karamu memandangku? Selama 6 tahun ini, kalau saja kamu pernah mencariku, aku pasti akan ikut denganmu. Lalu kenapa kamu punya anak dengan pria lain? Bahkan sampai 3. Itu anak-anakmu. Anakku? Alexander Carter. Aku merasa sangat panas.
Ha. Beijinggan. Dia tinggalkan aku sendirian lagi di sini. Mencariku ya? Enggak. Pak, saya benar-benar tidak bisa menghentikan mereka. Siapa itu? Anak-anak. Ayah dan ibu sedang melakukan apa? Tidak tahu. Kamu pikir mereka di belakang kita? Diam-diam makan permen. Ayah, ibu! Ayah, ibu! Mesuk. Ayah. 3 anak ini benar-benar milikku? Enak-enak kamu pasti lapar kan? Ibu akan mengajak kamu keluar untuk makan sesuatu yang enak. Ayah tidak ikut? Ayah sudah makan. Eyo. Berhenti di sana. Terima kasih untuk apa yang kamu lakukan kali ini. TAPI. Aku juga membantu kamu detos sebelumnya. Jadi kita tidak berutang APA sekarang. Tidak berutang? Mereka adalah anak-anakku. Mereka hanya bisa tinggal di sisi saya. Mereka bukan anak-anakmu. APA. Mereka bukan anak-anakmu. Dulu aku hanya ingin kamu membantu aku dengan obatnya. Jadi aku mengatakannya tanpa berpikir. Savannah Parker. Jangan kasar kepada mama. Ayo, cepat. Mereka sangat mirip dengan Bapak Carter. Mana mungkin mereka bukan anaknya? Mereka mirip aku? Tidak. Aku hanya bicara spontan saja. Lakukan tes DNA saat kamu ada kesempatan. Ya, Pak. Jika mereka benar-benar anakku, Savannah, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan aku selamanya. Mama, kami benar-benar bukan anak papa. Jika satu-satunya alasan aku tidak ingin Alexander Carter mengambil 3 anak ini adalah agar mereka tidak mendapat kasih sayang ayahnya, apakah itu membuat aku egois? Kalau anak-anak mau tinggal dengan ayah mereka, dia memang papa kamu. Tapi, kenapa kamu berbohong kepada papa? Nah, Logan, aku mau tanya kamu. Kalau kamu diminta tinggal dengan papa, apa kamu mau? Wyatt, Samuel, apa kamu mau tinggal dengan dia? Kalau mama bagaimana? Mama ikut dengan kita? Mama tidak ikut. Kalau begitu, aku tidak mau. Aku juga tidak mau. Kami mau bersama mama. Baiklah. Mama janji kepada kamu. Aku tidak akan pernah berpisah dengan kamu selamanya. Kita akan selalu bersama, oke? Mama, aku ngantuk. Kalau begitu tidur saja. Mama akan keluar beli bahan makanan. Aku akan buatkan kamu sesuatu yang enak saat aku kembali. Apa yang kamu coba lakukan? Jangan banyak tanya. Kalau kamu mau selamat, ikut aku. Cepetan. Sabrina Parker? Savannah Parker, aku nggak nyangka kamu bisa kabur waktu itu. Tapi kali ini, kamu nggak akan segampang itu. Tangkap dia untukku. Lepasin aku. Jangan bergerak. Sabrina, nggak takut aku bakal keluar dan buka borokmu? Tentu saja aku takut. Makanya,
Hari ini kamu nggak mungkin keluar dari sini hidup-hidup. Kamu. Ayah. Mamamu di mana? Berdasarkan hasil tes DNA, ketiga anak ini memang keturunan biologis Bapak. Jadi mereka memang anakku. Nikki, siapkan mobil sekarang. Kita akan menjemput Ibu, serta tuan muda dan nona muda. Ya, Pak. Mama pergi belanja. Dan belum pulang. Tapi udah 3 jam loh. Pak, jangan-jangan ada sesuatu. Yang terjadi pada beliau? Kalau mau ketemu Savannah Parker, datang ke alamat yang kuberikan. Apa yang kamu lakukan kepada Savannah Parker? Tetap di sini dan awasi mereka. Ibu dalam bahaya. Kita harus cepat dan menyelamatkannya. Ashley, Kalian. Jean Gonlary, Camus Lupa? Kita bisa minta bantuan. Aku sudah dalam perjalanan. Selama periode ini, kamu tidak boleh menyakitinya. Baiklah, datanglah jika kamu mau. Tetapi jika kamu tidak sampai di sini, dalam 10 menit, yang akan kamu lihat adalah mayat. Sabrina Parker. Kamu tidak takut Alexander akan muncul dan membuat semua kalian ditahan? Jadi kamu tidak kehilangan ingatanmu setelah semua ini. Tetapi apakah kamu ingat atau tidak, itu tidak penting lagi. Saat ini, satu-satunya hal yang penting adalah Alexander datang untuk menyelamatkanmu. Apa maksudmu? Dia datang untuk menyelamatkanmu bahkan lebih baik. Asalkan dia mati. Semua yang ada di Charter Manor akan menjadi milikku. Sabrina Parker, kamu memang tidak punya hati. Dia merawatmu selama 6 tahun. Apakah itu tidak cukup? Tentu saja tidak. Savannah Parker, kamu belum pernah merasakan kekayaan yang sebenarnya. Jika kamu pernah, kamu juga tidak akan bisa melepaskannya. Aku tidak akan pernah. Aku tidak punya waktu untuk berdebat dengan kamu. Aku sudah memasang bom di bawah kursimu. Begitu dia mendekat, aku akan meledakkannya. Kalian berdua akan mati bersama untukku. Gak mungkin. Dia datang ke sini sendirian. Pasti dia bawa bala bantuan. Kalian lebih baik cepat-cepat pergi dari sini. Tentu saja aku tahu. Dia gak datang sendirian. Makanya aku datangkan bantuan. Cuma dia doang? Apa? Kamu meremehkan aku? Aku baru aja kabur dari penjara Stonegate. Stonegate? Penjara untuk kriminal kelas kakap itu. Stonegate Penitentiary. Sepertinya keberuntunganku habis. Siapapun yang bisa kabur dari Stonegate, itu top tier, serius. Alexander Jangondatong. Berapa lama lagi sampai kita tiba? Pak, dengan kecepatan ini, kita akan sampai dalam sekitar 2 menit. Apa semua sudah di posisi? Semua sudah siap, asal di dalam tidak ada ahlinya. Kita pasti bisa menyelamatkan Nyonya. Sabrina, mau apa kamu? Mau apa aku? Aku mau menghancurkan wajah cantikmu, jelas dong. Jangan mendekat. Jauh-jauh dariku. Aku justru penasaran. Apa Alexander masih mau menyelamatkanmu setelah wajahmu rusak? Kalau Alexander nggak suka sama kamu, ya, kamu sendiri yang ngomong sama dia. Emangnya ada hubungannya sama aku? Soalnya dia suka sama kamu. Dia suka sama wajah kamu. Aku kan jelas lebih cantik dari kamu, tapi dia bahkan gak mau melirik aku sekalipun. Semua gara-gara kamu. Dia lagi nggak waras sekarang. Ini waktu yang tepat buat bikin dia ngomong. Bahkan kalau aku mati, aku harus tinggalkan kebenaran. Buat Alexander. Baiklah. Kalau memang sudah begitu, sepertinya aku harus pasrah. TAPI Sabrina, boleh nggak kamu kabulkan satu permintaanku sebelum aku mati? Aku mau nanya beberapa hal.
Udah mau mati aja masih banyak omong. Tapi karena kita ini keluarga, silakan. Apa kamu yang membunuh Tuan Coleman di Charter Manor itu? Nggak nyangka kamu peduli banget sama cremation orang lain. Aku nggak tahu. Katakan saja padanya. Lagi pula dia juga nggak akan bertahan lama. Betul, Sabrina. Aku toh nggak akan selamat. Jadi penuhi saja rasa penasaranku, oke? Baiklah, akan ku beritahu, Tuan Coleman D. Carter ITU. Aku yang bunuh dengan tanganku sendiri. Bukannya kamu lihat sendiri, waktu itu? Jadi itu sebabnya. Kamu mau bunuh aku buat nutup mulutku, kan? Betul. Sabrina, kamu nggak takut karma? Apa itu? Perangkat perekam. Kalau begitu, kamu memang keras kepala sampai akhir. Aku akan kangkal matamu, sekarang juga, dan lihat saja kamu masih berani main-main nggak? Berhenti. Alexander, kamu ngapain di sini? Samuel. Lepaskan dia. Lepasin ibu aku! Alexander, gue kira lu nggak bakal beneran datang. Gue akan lepaskan dia. Tanda tangani ini. Asal elu tanda tangan, gue akan lepaskan dia. Jangan tanda tangan. Alexander, sumbat mulutnya. Gue juga pernah nyelamatin elu 6 tahun lalu. Yang gue mau cuma 1 villa sama 1 miliar. Nggak berlebihan kan? Sabrina Parker. Yang 6 tahun lalu itu Savannah. Bukan lu. Jadi, elu udah tahu semuanya. Ya udah gue langsung aja. Tanda tangani ini. Dan gue akan kembalikan Savannah Parker ke elu. Ibu! Jangan sakiti dia. Gue tanda tangan. Alexander, jangan tanda tangan. Ada bom di bawah kursi kita. Kalau lu tanda tangan, kita semua mati. Kamu memang cerewet ya. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh mama aku! Apa? Mau berantem? Alexander, dia penjahat yang kabur dari Stonegate. Kalian nggak mungkin bisa lawan dia. Kalian harus pergi dari sini, cepat. Berani juga orang itu. Sudah lama aku nggak olahraga. Kayaknya hari ini aku bisa bersenang-senang sama kamu. Back. Alexander. Sabrina. Kalau kamu punya dendam, lampiaskan padaku. Jangan lebakin orang yang tidak bersalah. Kita harus bagaimana sekarang? Sepertinya situasinya mulai tidak terkendali. Wyatt, kamu harus cari akal. Andai saja dulu aku baca buku-buku bela diri. Tangkap mereka. Hahaha, gerombolan pecundang ini cuma bisa gelitik aku. Bodoh-bodoh tak berguna. Minggir. Alexander Carter, Savannah Parker. Sepertinya kalian cuma bisa pasrah saja. Apa kita cuma harus menyerah? Jangan ganggu mama dan papa aku! Kamu penindas besar. Beraninya kau melawanku. Samuel. 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 Dari mana datangnya anak ini? Kamu berani menantangku? Percayakah kau aku bisa menghancurkan kepala kecilmu dengan satu tangan saja? Samuel, sembunyi di belakang, cepat. Savannah, bukankah kau selalu melindungi anak-anak liar kecil ini? Hari ini, aku akan memastikan mereka semua mati tepat di depanmu, satu persatu. Sabrina Parker, jika kau melakukan ini, kau akan disambar petir. Aku ingin melihat apakah petir menyambarku dulu, atau dia menyelesaikan anak-anak ini sebelum itu. Tangkap dia. Urusi anak-anak ini, sekarang. Anak kecil.
Jika kau bisa menerima satu pukulan dariku, aku akan berlutut dan memanggilmu guru. Jangan berani-berani mengganggu adik perempuanku. Wyatt, Logan, jangan khawatir. Dia bukan tandinganku. Ayo, maju! Samuel menang. Tidak mungkin, gerakan aneh apa itu? Itu adalah Tai Chi. Itu dibuat khusus untuk melawan gerakanmu. Ayo nak, bukankah kau akan memanggilku guru? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Baiklah, biar aku tunjukkan. Jangan mendekat lagi. Kalau kamu bergerak lagi, aku akan bunuh dia. Karena kamu mau melindunginya, maka kamu bisa mati menggantikan dia. Alexander, kill you Arla Sekarang. Kalau kamu berani menyakiti ayah dan ibuku, aku akan pukul kamu sampai mati. Kalian harus berhenti menghabiskan tenaga. Aku sudah membuat banyak simpul mati. Kamu tidak akan bisa membuka semuanya. Hari ini, kalian semua bahkan tidak boleh berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Haha. Alexander, kamu harus pergi. Bomnya akan meledak. Biarkan aku pergi sekarang. Aku tidak akan biarkan siapapun di keluarga kita mati. Kita semua harus selamat.